Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah, jamaah sekalian, puji pada Allah Azza wa Jalla, selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim, takrim yang mulia kepada gure-gure kaum Bandung yang berhadir maupun di luar masjid, dan kepada seluruh jamaah zuhur pada hari yang ke-21 Ramadan pada hari yang mulia ini. Baik jamaah, kita lanjut lagi mengaji kita bersama. Kita sama-sama mengaji. Tidak ada pihak yang diajarkan, hanya kita mengaji bersama-sama. Kajian hari ini dalam kitab Sirrus Salikin berbicara masalah imamah dan qudwah, lanjutan yang lalu, yaitu menyangkut dengan proses salat berjamaah antara imam dan kita semua sebagai makmum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pembahasan lanjutan yang kelima, 1 sampai 4 sudah yang lalu, bahwa jangan imam itu takbiratul ihram melainkan telah meratakan ia akan segala saf itu. Jadi imam walaupun hanjut taput hama dengan supir motor, memang sama. Coba dilihat sopir bus, dia tidak boleh berangkat sebelum penumpangnya itu beres. Kadang nak urang tengah gedung dan tengah puik barang, jadi hanjut berangkat ju, tinggal urang atau rubah urang alam gedung. Jadi memang tidak sama sopir dengan imam. Tetapi dalam hal ini imam juga perlu melihat kondisi jamaah. Paling tidak dia tidak boleh takbiratul ihram walaupun sudah qamat, kecuali dia meratakan akan saf, perintah meratakan saf, dan ini tidak mengganggu keutamaan setelah qamat. Karena ada, saya tidak tahu apakah ini ilmu atau perasaan. Nah, yang pegah setelah qamat kita tidak boleh berlama-lama, langsung salat. Benar itu. Lih qamat sembahyang. Karena arti qamat itu perintah menegakkan salat. Kalau azan menyeru untuk datang tempat salat. Namun demikian, begitu setelah qamat kan bukan juga bermaknanya langsung salat. La ilaha illallah, Allahu akbar, kan keleganya nanti. Ada yang di sana dilakukan. Pertama baca doa setelah qamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lanjut Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ini kan pekerjaan sih. Tapi pekerjaan yang memang di sana dilakukan. Jadi kan qamat langsung sembahyang. Ibadah sembahyang langsung le qamat. Nya leh kau belum ke baju. Mana baju kan dah tagui le, mana maksudnya. Jadi pertama setelah qamat kita baca salawat seperti biasa. La ilaha illallah. Baca salawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian wasilah kan sesuai dengan hadis summal wasilah. Lalu dia membaca doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Itu doa wasilah namanya. Sunatnya buh imam buh makmum. Tapi tak kala lagi-lagi lu maaf saya katakan imam Kalau makmum mungkin baca. Imam lu yang kagak baikan. Saidang imam la ilaha illallah. Cok ming yusaf duru. Gaya nak doanya. Lihat sunat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma rabbaha dan seterusnya. Sunat makmum atau juga imam. Jadi imam langsung la ilaha illallah, paling juga boleh ikut saf lurus
Ini kurang paham dalam masalah ini. Sunat membaca itu, bahkan sambil mengangkat tangan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Yang cerita sunat, bukan cerita hansah sembahyang. Mailung kalau pubuk yang kami membelah tu mah hansah teman. Hana cerita sunat supaya kita memenuhi sunnah sebagaimana hadis Nabi. Karena hadis baca Allahumma rabbaha itu bukan hadis dhaif. Baik niat bersama dengan naumus-saim ibadah. Naumus-saim ibadah bukan. Jadi membaca doa wasilah itu sunat. Yang kan kata buat sesuatu berarti mungkin leh kamat langsung sembahyang. Yang kedua, banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menyuruh meluruskan dan sawu sufufakum, tarabbasu dan sebagainya. Jadi maka aba-aba ini sunat sebelum imam memulai takbir. Itu komunikasi sinya. Cuma hana dialog, komunikasi searah. Jadi hana pupunya, bahkan itu lebih patut dilakukan. Karena ada jamaah yang bertanya, pitungku menyata pegah saf lurus rapi nyan kata pegah apa? Itu bukan bicara yang tidak perlu, itu bicara perlu dan mesti di situ. Karena hana mungkin tayu luruskan saf setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saf lurus rapat dan rapi kah mungkin sebelum takbiratul ihram, dan itu bukan dianggap lagha, itu bukanlah sia-sia. Yang tidak boleh jamaah itu berbicara sesama jamaah. Nyayah juga tanahnya larangan. Takbiratul ihram Nabi kan perintah tengku meluruskan saf kepada jamaah dan dengan aba-aba. Kalau bahasa agama sawu sufufakum istaus salah dan sebagainya, banyak redaksi. Atau hanya takhun yang masyarakat takut urang hana mufhum rapat rapi, walaupun saatnya rapatnya mungkin ditiadakan sementara musuh. Saf lurus rapi, rapat menyesuaikan. Ya. Yang kedua, sesama jamaah pun diperkenankan untuk turut mengatur saf, membantu mengatur saf. Misal saf kosong, boleh jamaah itu menyuruh orang lain ke tungku langkah sirotu ukena uke, boleh itu. Itu bicara-bicara yang supaya salat berjamaah yang sempurna itu salah satunya ditentukan oleh lurus dan rapat saf, yang menentukan sempurnanya salat berjamaah. Sunat imam dan ke kiri yuwanyan mohon urus rapat sunat rol hai gengeng ui gengeng unon maksud tidak gedeng jazid saf lurus rapat gengeng ui gengeng unon, bisa itu, bisa saja. Atau langsung berpaling total, berpaling boleh. Karena Nabi ketika hendak salat beliau melihat jamaahnya, maka lu begah benar walaupun hana sama urusih lagi supir ini berangkat tetai tanya mbak kena kibang kabareh penumpang kali kekoh ripah menang kira-kira kabareh engkau meroja. Jadi kon bang udik musim bruh berangkat ju murung baru sebelah kaki dalam motor sebelah rek tu yuk menang kira-kira. Jadi ini penting supaya kita salat dengan benar-benar optimal, memiliki nilai yang banyak. Istaus salah atau istaulis salati rahimakumullah boleh diucapkan. Samakan oleh musaf, bukan hanya lurus tapi juga samakan. Maksud samakan seimbang.
belahuna ni mum lehedro menanam dro lehedro dah melahui baik mentang-mentang ke pegah yang lebih aula tak ada belahuna ni mum tinggal tu tak yang salah mufhum. Jadi tetap seimbang. Yang datang pertama pas di belakang di samping kanan imam, datang kedua di belakang imam, datang tiga di samping kanan, datang empat samping kiri, datang lima samping kanan. Menan ji menan mufhum deng jamaah yang sempurna. Bukan semua monopoli atau berebut jadi saf di kanan, yang keliru. Untung saja masjidnya hana menggantung mesti ngedeng saja. Kenapa kau mandu rendang belahuna? Salah. Ya. Jika ia melihat cedera saf, maka imam diperkenankan untuk memberi aba-aba dan membetulkan saf. You tamang je, you tamang. Tunggu tamang kena serotet. Nyampulah melikat tamang. Baru mulai salat. Itu boleh. Contohnya adalah sama dengan hukum ijab kabul. Ini bukan syarat wajib ya, tapi kalau ijab kabul dalam nikah itu memang wajib dan kabul. Namun demikian masih boleh setelah ijab itu belum dia kabul, boleh sedikit dia mengucapkan doa, boleh beristighfar, boleh hanajuk ke batunya. Long menikah ni long jelamai haji 15 manyamu ilintu baru calo lintu hana kesuuk long terima. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Long terima nikah nya jeut yang keun doa saknya. Sebab yang keunyan adalah liyashala ayyaqbulan nikah. Karena dia untuk memudahkan menjawab kabul. Nah, hubungan antara astaghfirullahaladzim rabbi syrah li sadri wa yassir, nah hubungannya dengan untuk dijawab itu boleh, tidak dianggap fasah. Bentuk kiban saksi kagak kun astaghfirullah yang saksi payah buat lah. Nah, jadi keliru itu boleh membaca itu istighfar rabbi syrah li, tapi alangkah baiknya mangat baik tak baca di finan tak gladi ju sebelum, maka bagus KUA sekarang aci gladi le tiga nyo kalau bik gladi lintu ge gladi wali pih gladi lum nikah kepada kata anak long dan sebagainya ke gladi sebelum. Sebab menyahana ke gladi gabuk ke tengah acara kagama masa Aceh ulang mai shooting ulang mai ke jame kahana jelah le salah kun long nikah anak long ke draw ke karena kahana oleh maka dulu. Demikian juga lintu. Nah, jadi baca Rabbi syrahli. Kalau memang terpaksa harus baca, perkenankan, walaupun itu semestinya dihindari. Kita harus tahu dulu persoalan hukum antara sah dengan sah. Antu baru tanya tah yang lebih, tah yang hana. Jadi bahwa kesempurnaan itu bagi pun jangan dianggap seperti itu. Lagi orangnya perintah jarang saf, nyampi kagak buah 60. Tan sama teh kata jarang sah karena sah sembahyang. Padahal itu persoalan keutamaan, bukan persoalan sah dengan tidak sah. Kemudian saf itu rapat ya. Setahu saya saf itu rapat, bukan lengket. Ke lengket, anak payah melekap. Yang penting dianggap ukurannya itu sudah rapat, sudah merata, dan bisa duduk tahiyat akhir. Pas rapat hat kah duduk tahiyat akhir sama sih. Jadi ukuran standar. Karena watai kena rapatkan barisan itu bukan berarti lengketkan barisan. Kita menyatu bukan mesti dempet, tapi yang penting kemudian sunat lagi sebagaimana kata Imam Al-Ghazali fa fil khabar yatamahalal muadzinu bainal adhani wal iqamati biqadrin ma yafrughu al-akilu min ta'amihi wal mu'tasiru min i'tisarihi.
oleh Imam Ghazali menyebutkan, mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah menantikan muadzin antara bang dan iqamah itu sekedar selesai orang yang makan dari makannya dan orang yang berak hingga selesai dari beraknya. Ihnatrib antara azan dan qamat. Ihnatrib sebenarnya antara azan dan qamat itu relatif, tapi ada hadis Nabi di antara lain perintah menanti jarak azan dan iqamah. Ukuran standar kalau orang lagi makan, siap makan, masuk. Begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, igaknya pas tengah kepada ibu, maka kita anggap kira-kira dia kepada ibu kan kakaman. Jadi baik sampai pergi tengah kepada ibu, retik rah jaro aja aju baik menan, selesaikan makan. Maka sunat qamat itu dinantikan. Boleh sekira-kira orang makan selesai makan yang standar, atau orang baru masuk WC, Allahu Akbar, nampak betul le kan kena utama gudeh le karena ada dua pintu. Kon pintu je utama. Pajan tak qamat perkiraan waktu adik dikedikannya gitu buno kali berarti qamat. Atau yo kamu hendak ke yo dan hendak semaju kira-kira selesai orang salat 2 rakaat, karena ada hadis lain, bainal adzanaini salatun, antara 2 adzan ada salat, itulah salat qabliyah namanya. Maka adzan dan iqamat itu tidak boleh terburu-buru, bustina limit waktu supaya orang maklum. Baik payah tanyang-tanyang le, maka kita ada alat modern, timer, najim, punya yang musuhnya. Inilah standar waktu dan itu sangat bagus. Bila naulun telat kita manglang masjid, anak payah tanyang bak gop le, katrip ukaman, katrip kagazan, kepuna kan bukan menyoban mantel untuk sembahyang sunat, kan payah tanyang-tanyang menai le. Atau kira-kira pada menit tu nak kaman, kan payah tanya menai le, maka dibuat timer. Ini bid'ah ni. Saya begah bid'ah apa bid'ah be anak muri. Apa bid'ah bid'ah. Tapi yakin saya tidak mungkin gara-gara pakai itu masuk neraka. Habis tamu neraka urulah masjid pakon kagak pakai jam timer. Masa Nabi hana timer. Pernah Abdullah hana timer masa Nabi. Yang nah hadis bainal adzanaini, antara 2 azan, as-salatu, ada salat. Salat yang bagaimana? Khafifatun, salat yang ringan, yaitu 2 rakaat antara 2 azan. Nah pertanyaan, 4 teman 2 azan, yang azan kan 3, qamat 3. Qamatnya azan 3 bulan, azan ubud. Sama lagi umrah, keun haji ubud. Maka keun haji raya haji ubud ya umrah, azan raya azan ubud ya qamat. Nabi manduanya disebut azan. Antara 2 azan ada salat, yaitu salat setelah azan. Kalau dia itu salat qabliyah, ada yang namanya muakkadah, kita salat sunat qabliyah muakkadah setelah lihu segalong lihu. Tak sembahyang sunat 2 rakaat antara 2 azan itu. Man yang menggrebkan hana sunat muakkadah, benar kita salat qabliyah sunat ghairu muakkadah. Tetap bainal adzanaini salatun. Kemudian yang keenam, sunat bagi imam itu menyaringkan akan suaranya pada ketika takbiratil ihram dan pada ketika segala takbir yang di dalam sembahyang. Takbiran sembahyang ada 2. Pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu sunat dinyaringkan oleh imam, baik pada sembahyang nyaring atau pada sembahyang sir. Man 2 sunat purayu. Sembahyang lihu Fatihah hana rayu, tapi takbirnya tetap rayu. Allahu Akbar tetap didengar oleh makmum. Jihar, ulang.
pada sembahyang sir bacaan disir kecuali takbiratul ihram hanasir mana kita rukuk urikeun deuk puji teman ku imam handis dah dengar Allahu akbar mai ka sembahyang lihu mu Fatihah mentang handis dah dengar Fatihah handis dah dengar takbir mesti. Ini namanya takbiratul ihram sunat. Arti sunat berpahala jika diikuti. Teman menyahana gepurayo takbiratul ihram li tungku imum. Apakah salatnya sah? Sah, bukan tidak. Tapi sayang, seribu sayang, jamaahnya terpaksa jenguk-jenguk uke. Gimana kak cici uka? Cici uka kagum lai. Belum datanya kagum rukuk. Jadi itulah fungsi sunat. Sunat jihar pada takbiratul ihram dan pada takbir intiqal. Takbir yang selain takbiratul ihram namanya takbir intiqal. Sini tidak disebut ya, takbir yang di dalam sembahyang saja. Intiqal nanti takbir pindah kebunan, pindah rukun. Kalau rumah kita dengan rumah orang disekat pakai pagar. Kalau rukun sembahyang satu dengan rukun yang lainnya disekat pakai takbir, maka akan takbir intiqal. Takbir untuk menyekat, untuk batas. Setelah Fatihah kita baca ayat, karena itu masih dalam berdiri. Setelah berdiri kita mau pindah rukun, maka sunat di takbir lagi tahap ubud. Kebunan takbir intiqal. Dan takbir intiqal itu pertama sunat kita ucapkan takbir intiqal. Yang kedua sunat keras kalau dia itu imam. Kalau lupa takbir intiqal bagaimana? Sementara dia sudah rukuk, sah sembahyang. Maka hana baba hana puhi be ai ke gop ti ro sa hana mo acin sembahyang ti go mo tu ti ro sembahyang lihu ti ro leuh Fatihah hana takbir intiqal tiban hi maksud salat sah kung ayu ka hana mo ban hana aba-aba. Jadi tidak ada penyekat pembatasnya. Kemudian bagi imam itu sunat menantikan akan imamnya itu supaya dapatlah fadilah berjamaah. Jadi imam nyan harus gepenyum-penyum. Apakah makmum juga sudah rukuk baru kita iktidal. Menyo kita nyota jamdat hana kita mengiktidal rukuk urilikut. Jadi terasa-rasa. Dan makmum pun itu juga merasa-rasa. Kageu tungku imum tiga getegon gah kupui kanya melek dah mutu bat tarawih gupu cocok bacut imum mutu ai kagata nya nya tajam sembahyang itanya likut kita sesuaikan lagi ajak bak hauri di ta eung ku imum tajam ku pajebu nya sampai tinggal kita yo sedoi ku imum kerja lain ipinah bubun dah nong pajau hendak kita. Jadi kita juga saling menyesuaikan. Nah, karenanya nah hadisnya imam menyesuaikan dengan makmum. Perintah utama imam menyesuaikan dengan keadaan makmum. Tapi makmum juga dalam hal-hal tertentu menyesuaikan dengan imam. Manduananya. Toh contoh imam menyesuaikan dengan makmum. Mana contoh? Kita dilarang salat baca ayat panjang saat berjamaah supaya menyesuaikan dengan keadaan makmum. Yang perintah Nabi nya, fa inna fihimul kabir dhaif. Now kamu ilung adik baca ayat panjang anak salah. Ditanya orang lain amuna. Jadi gicok yang standar minimum. Itu contoh imam menyesuaikan dengan makmum. Ada juga contoh makmum menyesuaikan dengan imam. Imam baca kunut, maka makmum tidak boleh rukuk. Imam tidak baca kunut, maka makmum ya tidak baca kunut, mengikuti itu. Karena tinggal rukun daripada gerakan, kecuali sempat dibaca di dalam waktu sebelum imam itu rukuknya menyesuaikan. Imam sujud sahwi, makmum sujud sahwi.
imam sujud tilawah, makmum sujud tilawah, menyesuaikan. Oleh karena itu maka mesti terjadi penyesuaian. Bila hanya terjadi penyesuaian, nyana salah sidro yang salah. Contoh, salat lagi bak tanya minum tu, salat subuh. Kita sudah lazim, ya, sudah rutin di masjid kita ini salat subuh Jumat sujud tilawah, membaca surat As-Sajadah. Apakah kita sudah paham bahwa jamaah kita tahu itu sujud tilawah? Baru kita sujud. Mudah-mudahan kau paham tingkah masjid jami'nya. Karena masjid jami'nya urang ka urang sembahyang yang ahli salat lah, ahli jamaah. Tapi menyonabak tempat-tempat tertentu yang oleh imam memprediksikan bak kira-kira nya menyata sujud tilawah, kadang-kadang ya ikutnya kau urang buat ikut. Urang tim sembahyang mentek kalau mayan. Dia mungkin tidak paham dengan sujud tilawah, tak hindarinya sujud tilawah, payah tak sesuaikan. Walaupun nak urang pegang tu, oh nya kau urang careng, putimang urang bangai, kele urang bangai putimang urang careng. Dalam hal tertentu memang harus lagi nyanyi. Hanjit tak kena, pakan hana malim ke lagi ilmu malim. Hanjit. Jadi orang alim pun ada saatnya diperintahkan menyesuaikan dengan orang yang tidak alim. Kan orang jahat tak salah. Orang hana alim beda dengan orang jahat. Tapi punya orang baik, hanjit menyesuaikan dengan orang jahat. Hanjit. Kau main judi ya. Ke tabak kalau duit sampai menyesuaikannya hanjit. Tabaknya kejahatan. Tapi punya awam benar nyankan kejahatan. Orang awam itu bukan orang jahat. Jadi ada saatnya orang alim justru menyesuaikan dengan orang awam. Contoh dalam sujud tilawah. Bayangkan kalau salat makmum itu rusak. Kan gara-gara udahnya ya. Kemarin di musalla kami ada yang bilang ke saya, oh magatha gura beklang putra abeh kleek leo urang dong. Rupanya imam salat tarawih malam pertama membaca surat Sajadah pada salat Isya. Abih kleek jamaah. Nyan salat Isya bayangkan kon tarawih, ba Isya kon ka Sajadah tilawah. Tabak malam Jumaat. Awai tak ijo. Hana puman, hana sapu di urunyo nang ka ruku na yang dong lom. Na le ko sapu ruku dong lom. Fon ka beke salah, ni ko dong lom. Gui ko ka ruku lom. Nyan be an tarawih Isya kon kanjeng nguy. Supo gara-gara yan. Gara-gara kuimum. Sebab apa? Tungku imum hanya sesuaikan dengan orang awam. Yang dalam halnya gebela orang awam. Ya Allah Taala, gebela orang awam. Dukudi tamu dawa. Ya Rasulullah lungnya karela sembahyang gara-gara sajadah. Itu ku imum nanti. Yang ke Rasulullah lung ba ku ikut sunat draw na sujud tilawah ni itu. Seolah ke khali Nabi, seolah. Hai, hana ka sujud tilawahnya harilah sembahyang gop. Dan yang sunat sah sembahyang. Tapi gara-gara kami tak sunat, abailah sembahyang gop. So penting sunat dengan wajib, penting wajib. Disitulah ada kaidah usul. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan, kehancuran itu lebih penting, menghindari kehancuran daripada mendapatkan sedikit maslahat, nilai pahala sunat. Jadi lagi ngaji, maka persis itu seperti juga yang lagi pubut le supir menurut lu betul lah kama, tapi pandangan lu mungkin pandangan gurai lain tak salah. Kena na bus bak jalan, watena urang koh jalan, ipupe pada hari ke menyo memang nyan harus dipupe, nyan darul mafasid. Karena menyoirhim hana mungkin leirhim katot hat bisa mengguli motor kan tidak orang meninggal sejumlah penumpang. Dapat puluh penumpang lang bus baik betiblah tidak orang koh jalan. Maka ipupenya adalah untuk dihindari kerusakan yang lebih parah. Sebab makanya bika ipupe sengaja karena orang koh jalan tiba-tiba hana mungkin dielak. Jadi oleh karena itu agama ada konsep tak posiblah yang lebih raya urulah yang lebih penting
daripada kita tidak mendapatkan maslahah. Baik. Nak kata 5 menit dek. Kemudian adapun adab yang di dalam bacaan ini sudah kita pahami semua ya. Pertama, sunat bagi imam memperlahankan akan doa iftitah dan ta'awuz. Nyampe salah mufhum kitab Jawa. Lu yang salah mufhum ya. Imam sunat memperlahankan doa iftitah. Dan ta'awuz. Bayangkan orang hanya tempat dengar penjelasan. Bagi cok kitab pergi baca aju. Sunat imam memperlahankan doa iftitah. Sunat. Iftitah kan wajah tu atau dimulai dari Allahu Akbar. Wajah tu lah yang inti doa je wajah tu. Wajah tu wajhiya. Ikut legop. Kerja terhadap semayang mana? Kan baku ke doa iftitah aku pun melek. Jadi tabak sunat ke berah? Sunat pun melek. Pun melek maka ikut kai pergi hotel tu. Lillazi cukup time kan. Padahal maksudnya maksud memperlahankan bukan memperlambat. Inilah kitab Jahwi. Maksud sunat imam memperlahankan, sunat imam itu membaca ayat dengan kecil, dan membaca ini dengan suara kecil, hanya dengar lewat lain. Nyan maksud memperlambatkan bacaan iftitah. Maka sembahyang maghrib misalnya, Allahu Akbar, imam kan baca aju wajah nyan mungkin memperlambatkan baca kedronya maksudnya kan pemulek baca kan yang dok sembahyang. Dan ini pernah disalahpahami oleh orang. Walaupun gedehnya kitab Jawa kan mudah dia gampang-gampang je nak baca nak mufhum aja. Tidak semudah ini juga. Lagi belum pegah rena kalimat Al-Quran kena menulis bak Departemen Agama proyek pengadaan mushaf kitab suci Al-Quran. Kan proyek baca periuk. Periuk. Jadi Fatihah kita baca keras. Doa iftitah oleh imam bacanya lambat. Maksud lambat kecil, sir. Jadi imam tidak perlu doa iftitah itu kedengaran. Demikian juga ta'awuz. Sunat baca ta'awuz tapi sunatnya memperlambat. Maksudnya sir. Dalam kitab Arab nanti baru ditulis sir. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru bismillahirrahmanirrahim. A'udzu tadi kecil bacanya dan semua rakaat sunat baca a'udzubillah itu. Dan sunat memperlahankan akan yang demikian itu bagi orang tapi menyota baca Fatihah sunatnya ring. Contoh tanya benar mufhum ke jamaah. Ya jamaah mungkin kamu dah pahami. Yang dah sembahyang tidur di rumah. Sembahyang maghrib, misalnya kita sakit atau hujan, lagi ujian yang berat-beratnya, haji tajak. Salat sendiri di rumah maghrib. Bagaimana kita salat sendiri di rumah maghrib? Juga bacaan Fatihah keras. Abang atau ayah, ini kan salat maghrib, kok kecil suaranya kan harusnya besar. Pura-pura itu pun aku jangan melasa. Ya, kenara alasan. Kan karena tidur. Ini perlu dibedakan. Demikian juga salat yang sirriyah, salat sir, asar dan duhur dan asar itu dibaca kecil, baik berjamaah atau secara sendirian. Mudah-mudahan yang bisa terpahami. Lu rasa kaji ini mungkin pertanyaan mungkin sebelum tabubar, jika ada kami persilakan.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nunggu. Terima kasih. Nah, lebo pertanyaan. Yang pertama, orang yang tidak ibadat, apakah suami atau istri yang tidak puasa, bahkan tidak salat, bagaimana dengan status memberikan zakat fitrah? Tapilah le dua. Pertama, zakat fitrah seorang istri diwajibkan dibiayai kepada suami. Sebab suami adalah disebut alaman nafkah alaiha, orang yang memberikan dia nafkah. Jadi suami berkewajiban karena dia itu sebagai suami membiayai zakat fitrah atau menanggung zakat fitrah keluarganya, termasuk orang yang berada di rumahnya walaupun bukan nasabnya. Nah, pembantu rumah tu yang berkewajiban di atas seorang suami sebagai kepala keluarga. Yang kedua, apakah suami ada salat atau tidak, tetap wajib membiayai zakat fitrah. Atau istrinya itu adalah tidak melakukan ibadah 5 waktu, maka yang namanya mengeluarkan zakat fitrah itu juga wajib, karena itu biaya daripada nafkah. Yang tidak wajib adalah berkaitan dengan apabila seorang istri itu diceraikan karena nusyus, ini yang putus tanggung jawab suami, bahkan hanya merompok daripada warisan sekalipun. Jika istri itu diceraikan dengan alasan nusyus, durhaka. Jadi sesuai dengan pertanyaan, dalam hal ini tetap terpisah, karena syarat sah salat bukan ada puasa, juga syarat sah puasa bukan lantaran ada salat. Hanya saja salat itu adalah tiang agama. Jika salat itu tidak ada, maka seluruh kebaikan yang lain bukan tidak diterima, tetapi belum diterima untuk disatukan dengan salat. Lagi cerita orang awai belo feng, tiang rumah galomna, awai belo gasu, tiang galomna. Bolehkah kita duluan beli seng sebelum kita bangun tiang rumah? Boleh saja. Cuman belum bisa dirangkaikan. Yang lego pajan semua dap seng kan belo go. Oh, tak pedap le hai seng kana memang kalau kubah le seng ya. Karena pedang tiang-tiang ile. Jadi itulah as-salatu imaduddin, salat tiang agama.
Maka zakat fitrah itu sah walaupun tidak puasa. Sebab syarat sah puasa bukan lantaran ada zakat fitrah, dan juga bukan syarat sah fitrah lantaran ada puasa. Mengklaim-klaim masalah. Walaupun ada hadis mu'allaqun bainas sama'i wal ard, itulah belum bisa dirangkaikan. Contoh, urang awai ge blocet bintih rumah holamna jeut teman tu kena cat nampak lo. Dah cat teboh warna hijau, kena cat bintih rumah, bintih dalam batang tapi cat je tak belo. Cuma tak kena cat nampak cat lo, ho tak nak puak catnya. Yang kan tak nak puak lau lampu bak rumpun mana kira-kira. Tapi boleh beli cat, cuma belum tahu apa yang mau dicat. Seluruh amal-amal yang lain bahasa Aceh gupuduk abak saboh sago oleh Allah. Puduk inalek. Dia belum salat. Jadi salatlah yang menjadi tiang agama. Yang kedua, ya, zakat fitrah sangat minim standar kewajibannya, sangat ubud standar kewajiban. Hanya sama dengan zakat mal, yaitu sekira-kira orang itu ada kecukupan untuk hari raya saja sudah dianggap berkewajiban zakat fitrah. Tanya napa ngopat 200 ribu zakat fitrah, mungkin standar ino 47 ribu rupiah atau daerah 50 ribu lah. Mantang peng 50 ribu. Cukupkah 150 ribu makan sehari? Cukup, bahkan lebih. Wajib zakat fitrah. Yang tidak wajib, seseorang yang tidak memiliki apapun juga dan tidak bisa dijadikan sebagai borok harta, tapuhana, dan dianggap dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya untuk sehari hari raya itu. Nan ukuran jet dakeunnya jamun lagi nyoka sangat sedikit orang yang tidak wajib zakat fitrah. Sangat sedikit. Karena kenapa? Kanit urang kaya yang miskin di bawah standar. Memangnya hana peng langki. Mah HP mahai yang gupu belau yan. Napa? Menang kira-kira. Yang kejik dia ladung kasihin HP mahai katnya ngau kaya. Nyan masalah sih. Jadi insyaallah wajib seperti itu. Tapi orang yang memang sama sekali tidak memiliki bekal yang cukup untuk satu hari, memang gratisnya, free dia, bebas, tidak ada kewajiban apapun juga. Dan bolehkah berhutang zakat fitrah? Yana pertanyaan. So zakat fitrahnya hana tak punah, je dah hutang ku, yana pertanyaan. Pakan dah hutang. Sementara agaknya hana peng. Jangan lega, haina lega peng, nabu hana peng, payah hutang fitrah. Kena pen lu menaji nau karap panen mau urang ana tro mana urang lo urang mana he wa mitah na urang lo. Tapi insyaallah le urang raya nya ku le peng panen. Itu boleh, dia boleh berhutang karena ada barang yang terlihat uang. Tapi kalau kelapa itu belum berbuah, anda boleh. Haina lega nya ke na tapi wah ni boh lo nya nak harap walaupun temu boh dianggap itu belum ada. Tapi barang yang kana secara adat kaje panen urang hana lo kebetulan ka urang raya urang kai wa kampung atau kekenang corona kaja hobi isolasi hana le itu kita anggap sudah ada uang di sana. Nyan wajib zakat fitrah, pinjam LTA. Karena zakat fitrah harus dengan barang yang sudah dijelaskan di dalam hadis, yaitu dengan qut, makanan pokok, kecuali Hanafi. Urang rayanyo menyenarkan nabuh zakat fitrah dengan uang boleh juga, tapi kan sudah dibuat aturan menurut pendapat Hanafi. Insyaallah besok sudah ada di koran, Banda Aceh sudah keluar. Yang buh zakat fitrah ngempeng mesti dia menganut mazhab Hanafi dengan harga dan ketentuan Hanafi, harga gandum, harga kurma, harga kismis bukan 2,8 tapi 3,8. 3,8 itu bukan harga beras 3,8. Tengoknya yang salah tu. Buh fitrah urang, pada buah fitrah si dua siare 2 buah regam. Mana kira-kira. Jadi urang lain
ilung Imam Hanafi pertama 10 ribu. Fikir enggak madang 10 ribu nya ada mahal dia kalkulasi angka dan harga. Ya, sampai dengan ratusan ribu itu. Nah, jadi boleh, bukan enggak boleh, tetapi alangkah indahnya kita enggak usah mazhab Syafi'i semuanya sebagaimana sudah ditentukan di dalam kanun. Mambaro kamu sidang sih ya di MPU Syariat Islam dan Kementerian Agama buat juga harga itu. Kenapa? Memberi peluang kepada orang yang memang nggak mau mengikuti mazhab Syafi'i. Memang kita ikut kayak ngobrol. Tapiคืนนี้ punya ngobrol nah hadina hang kubo. Kan hala ada urang mahop nam dah pi. Punya ngobrol hadina pi hang kubo. Tapi punya ngompeng adik hana ko minta. Gubi peluang. Kalau boleh kadang-kadang bengeh tak Imam Syafi'i nam dawa jaman. Betul. Ya silakan kasihkan dengan uang. Tapi ada konversi. Ada harga yang harus disesuaikan. Hanan salah. Benar Abdullah. Dadu pergi ada ke bengeh tak Imam Syafi'i. Yang aku kum dawa jaman talu ro ko. Nanti. Nah, baik. Mungkin satu lagi tadi. Kita ya, kepada orang yang tidak mampu memang perintah kita keluarkan zakat. Zakat fitrah itu it'amul masakin, untuk kita berikan pada orang miskin. Di bawah miskin ada fakir. Atas nama dia fakir miskin, kita dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah untuk dia. Tetapi alangkah baiknya urang ada je baik gasin dunia gasin akhirat. Dan pu fakir pu miskin, fakir tengku. Nah semaya, hana bi lagi Cina gasin. Leuh gasin hana ibadat long. Jadi lagi Cina gasin, artinya apa? Dunia dan akhirat han. Maunya sudah miskin harta kan kaya amal, kaya ibadat, kelegenyan, tapi gubuh kurenyan tetap jeut. Nah, lagi ta undang urang khauri. Mia tak ulang kita utulih. Afdal kita berikan sedekah itu atau kenduri kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat. Karena di urang salehnya watai pajau khauri ke katrau ke. Watai trau ke gerap, watai gerap alhamdulillah keun. Kagak ibadatnya. Teman tabi khauri kepada orang yang hana saleh, watai pajau bu katrau. Watai trau keun cukup semban tak yo. Hana je ibadat. Hana kita bukan alhamdulillah. Tapi untuk orang saleh kita berikan makan kenduri, kenyang dia saja dia ucapkan alhamdulillah, dapat ibadah, kaji ibadah. Nafahala agaknya. Pakan terau gara-gara paje bu. Pane bu watak tanya bi, tanya untuk memfahala bacut. Maka diutamakan mengundang orang untuk makan sedekah itu adalah orang yang saleh, supaya yang dimakan itu benar-benar menjadi feedback dalam bentuk ibadah ke Allah, rezeki Allah, ta ibadat ke Allah. Yang cukup bahaya tapi khauri ke pancuri. Tamah tiga, tamah tiga sungket pintu dia. Pane tenaga atau paju bu mangat, pane bu mangat atau khauri. Jadi sama dengan tayak bi tenaga khauri untuk sungket jendela rumah go. Yang ke kendaraan naga. Jadi dari segi boleh ya boleh saja. Kadang nala ya, tidak ada waktu yang eksak, yang pastinya hana. Tapi berdasarkan hadis buno, sekira-kira urung tu'e kali tu'e, man kena tu'e standar. 7 menit yang standar, 10 menit standar. Tapi menyokasi tengah je hana tebik-tebik lawet yang tinggal ke. Yang hanya le ke standar. Anak pun dah pernah lenya, meninggal lagi dalam. Atau main HP gerau. Sekira-kira ada orang makan, siap makan. Nya kepada ibu standar ya barang 5 menit, 10 menit dah selesai. Maka hana kepegat wate yang pasti, tapi waktu kira-kira. Lagi pada ibu sawo dengan fajar, kira-kira 50 ayat baca Quran yang menansit. Itanya dia tak pegat dalam bentuk waktu.
hanya payah-payah kira-kira lagi tak sah aju tak perlu baik. Sebenarnya 5 punya sembahyang kan 4 menit kali. Cuma kena telat tamang. Udahlah toleransi yang telat masuk. Baik perkara kerja kena anak teman sembahyang qabliyah. Ke tabuh 7 menit atau tabuh 10 menit. Seperti salat di Mekah, antara azan dengan iqamat sampai 10 menit itu. Supaya yang jak telat tumeng ataupun lain tumeng mendung. Supaya sama-sama dapat nikmat. Dan itu sesuai dengan keadaan setempat. Nyebab tanya kabeh rasanya, urang ka maklum tadi. Dan yang paling penting dengan timer ini adalah orang begitu melihat minus 10 menit detik nyampe dia sembahyang sunat dia hamtu mengli. Jadi ate tamang kena ngien kena ile. Berarti katelat ana dia sembahyang sunat yang mana. Baik tunggu. Jadi lebih fikir kapah bahkan katelat ya. Mudah-mudahan beberapa poin ada manfaat faedah kita semua. Yang ingin mengulang balik boleh buka halaman 32 dan 33 jilid 1 Sirus Salikin ya, kadang kena ulang di rumah. Dari luntuan demikian, arti perhatian dan segala kekurangan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.